warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Iqbal mengatakan ilmu kan sendiri kita menyampaikan baik para ustaznya, para ulamanya, ilmu seakan-akan kalau ilmu itu orang sudah ketahui, orang pemikirannya sudah hebat itu orang. Padahal itu ilmu hanya sekedar diketahui. Yang terpenting dari ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Itu yang jarang kita diajarkan tentang bagaimana pengamalan ilmu itu sendiri. Yang terpenting dari ilmu itu adalah cara mengamalkannya. Sama dengan Al-Quran. Kita bukan hanya sekedar membaca, tapi apakah kita mengikuti Al-Quran itu, apa yang dimaksud. Jadi kalau sekedar kita ketahui bahwa jangan dekati judi, hamar, tapi kita tidak mengikutinya, sama halnya. Jadi sesuatu itu yang kita disampaikan hanya ilmu yang kita ketahui, tapi pengamalan yang penting dari ilmu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Pak, hanya berupa juga pertanyaan. Dan seperti yang pinjaman itu, ada juga yang mengatakan, seperti kita pinjam di bank, itu ada katanya, itu haram hukumnya. Dan ada yang kalau kita pinjam di bank, itu katanya haram hukumnya. Tapi ada juga yang katakan, itu tidak apa-apa. Nah itu yang sebenarnya bagaimana itu? Ya seperti kita yang pegawai negeri. Jadi bagaimana seperti kita Pak yang PNS itu kan langsung kita dipotong kita punya gaji. Jadi kita tidak langsung pinjam. Tapi kita kan sudah ada, sudah terprogram kita punya uang. Nanti dipotong tiap bulan. Nah ada yang bilang, oh itu baik. Saya bilang, begitu kita PNS seperti itu Pak. Tapi ada yang bilang kalau kita pinjam langsung itu haram katanya hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi mengenai judi online dan pinjaman online. Saya kira kalau judi itu sudah jelas dilarang, kagam. Tapi kalau pinjaman, saya kira mungkin syariah mengatur itu mengenai pinjaman. Ada kesepakatan apa? Kita ambil uang di bank, ada kita buat isi formulir apa segala-galanya itu. Ada kesepakatan kedua belah pihak, Pak. Jadi kalau dibilang haram, ini kan bank tidak mana. Bapak yang memohon kepada bank untuk pinjam. Jadi pinjaman ada aturannya. Atur dalam undang-undang negara kita. Apalagi untuk kehidupan di dunia ini ulil amri yang ngatur, Pak. Semua diatur oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah atur, apanya lagi yang melanggar? Kemudian mengenai medsos. Kali manfaatnya. Yang salah itu yang menyalahkan. Iya. Banyak sekali manfaatnya. Gampang kita main Grab, main apa itu. Semua gampang. Yang salah itu tetap kembali ke mana pada manusianya karena sudah jelas aturannya. Ya, mengenai aturan-aturan seperti itu sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah mengayomi kita. Yang pertama, atiullaha, atiur rasul, ulil amri minkum. Kehidupan di dunia ini diatur oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di ayat ini dia menyoroti masalah perbuatan yang mungkar ya, judi, minuman keras, hal lain sebagainya. Yang sekarang yang lagi marak ini pinjaman online. Mengapa dia bermasalah? Sekarang itu kalau misalnya seperti yang dikatakan tadi Pak Ibrahim dan Lonto, itu kita ada perjanjian dengan tatap muka. Kalau ini judi online kan kita tidak tahu siapa orang. Makanya selalu bermasalah karena tidak pernah ketemu muka. Harus ketemu muka dengan siapa kita berjanji. Karena itu sekarang ini
apa yang terjadi di ayat ini, yang dimaksud ayat ini, karena selalu kita melupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Selalu kita mau melanggar aturan. Sudah ditunjukkan bahwa yang benar itu ini. Kenapa kita mesti, ada dulu anekdot itu mengatakan bahwa memang yang haram itu selalu orang mau lakukan. Seandainya katanya itu oli itu kalau dilarang diminum, minum orang. Iya. Mengenai pertanyaan yang limput tentang ngeban ya. Jadi sebenarnya ini memang banyak pendapat berkaitan itu. Ada yang mengatakan bahwa kalau ban itu ban pemerintah, ban negara, berarti ban kita, berarti kita punya. Jadi kita punya keluarga besar. Jadi kalau ada aturan-aturan diterapkan itu berarti untuk kepentingan bersama. Jadi ada yang menghalalkan itu kalau itu selama ban itu adalah ban milik pemerintah atau milik rakyat. Kecuali kalau ban swasta katanya. Ya itu. Karena itu milik pemodalnya. Sedangkan kalau milik negara itu adalah kita yang punya. Jadi ada yang menghalalkan itu. Apalagi kita sebagai pegawai negeri kan ada aturannya. Dan saya kira tidak bisa melepaskan diri kalau seorang pegawai negeri itu pasti akan terkait dengan ban. Apakah gajinya atau pinjamannya. Dan betul tadi pinjaman itu kan ada kesepakatan. Kalau online itu ada kesepakatan tapi tidak jelas, ya. Kalau ini kan ada akad, ya, ada perjanjian. Jadi ada kesepakatan itu mengenai. Tapi orang yang hati-hati itu tidak mau sama sekali. Jadi ada orang hati-hati sama sekali tidak berhubungan dengan ban. Jadi barangkali ban syariah, ya. Nah ini ada yang mengejutkan ini ban syariah. Pak Mailan kita sama-sama waktu ban pimpinan Bank Mandiri itu, ya. Aset terbesar ban syariah berada di London. Jadi aset paling besar itu di London itu. Itu yang mengejutkan Muslim, ada Muslim. Karena dianggap itu fair. Karena memang dia memakai sistem bagi hasil. Ya. Nah ini ban syariah itu semakin berkembang pesat di Indonesia. Memang dia mengalami perkembangan di Indonesia, tapi masih lebih jauh perkembangannya di Malaysia. Itu ban. Ya, itu kalau itu mungkin kalau lebih hati-hati ya berurusan dengan ban syariah. Ya. Nah, mengenai pertanyaan Pak Iqbal itu saya sependapat dengan dilimpah tergantung dari manusianya. Kalau media sosial dimanfaatkan untuk kebaikan, ya seperti kita ini tetapi kalau sebaliknya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, apalagi dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan secara mudah. Masyarakat itu adalah suatu dari sumber yang mudah. Nah ini, ya dengan mudah. Jadi mudah dan bertanggung jawabkan. Itu kan bukan dia yang menentukan, Allah yang menentukan. Jadi tidak bisa kita mengambil haknya Allah. Bahwa itu adalah masyarakat Ustaz berkata begitu itu terlalu jauh mungkin. Itu berkah itu kan berkah itu adalah suatu nikmat, satu kebaikan. Itu kan Allah yang tahu. Nah, malu bin niat kita. Dan niat memponis itu sebenarnya banyak memang manusia kadang-kadang yang mengambil paham sesuatu apa dari pikirannya, bukan berdasarkan fakta ini. Karena memang sekarang ini makin banyak pendapat. Ya kurang pendapatan. jadi kita ini yang kita siratal mustaqim itu dari kata qama, menegakkan. Jadi siratal mustaqim jalannya orang-orang yang menegakkan aturan. Aturan termasuk aturan lalu lintas yang resmi. Jangan sampai kita pulang dari masjid masih pakai serban sampai di lampu merah. Masih baru ini merahnya. Itu sudah tidak mustaqim lagi. Karena mustaqim qama, jalannya orang-orang. Jadi saya kira back to the human, kembali kepada manusianya, bagaimana kita menyikapi. Karena media sosial saya anggap itu sangat banyak manfaatnya, di balik sangat banyak juga mudaratnya. Banyak gerakan-gerakan seperti di Inggris terjadi baru-baru ini gara-gara media sosial. Pelakunya yang jelas-jelas bukan Islam, itu dibuat hoax Islam akhirnya terjadi. Jadi banyak memang malapetaka karena untuk memudahkan kehidupan kita, memberikan kemaslahatan, tapi kenyataannya tidak. Media sosial maju tidak banyak memberi Allah.